Dia sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka, tukangnya ya. Tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman YouTuber silakan nanti Anda konfrontir dengan Pak Peter Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Ya, terima kasih. Kau memang tak ada otak kau Jokowi. Tak ada otak kau sama sekali. Masa anak kau nggak sekolah, Gibran ketika sekolah di SMPN 1 Solo kena masalah narkoba katanya. Kena operasi Polres Solo, dikeluarkan dari sekolahnya dan otomatis Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Jadi SMP aja nggak ada. Karena bapaknya Gibran, Jokowi waktu itu menjabat wali kota Solo, maka nasib Gibran yang narkoba itu ditolong Kapolres Solo. Waktu itu dijabat oleh Listio Sigit Prabowo. Nah, coba 5 anak dititipkan ke Pangdam dan 11 anak di Polres Solo. Setelah 5 hari tawanan dilepas dan dimnya waktu itu dijabat oleh Agus Subianto, Panglima TNI sekarang. Hebat betul. Hebat betul hebat. 5 anak yang dikoding dilepaskan semua termasuk anaknya Sekda Solo. Untuk menutup malu orang tuanya yaitu Jokowi, maka Gibran diungsikan ke Singapura dalam rangka rehabilitasi tergantung kecanduan narkoba. Dari kecanduan narkoba, dan untuk kesibukan Gibran mengikuti kursus-kursus di Singapura dan mengikuti kursus bahasa Inggris Insert College Australia selama 6 bulan. Jadi Gibran tidak punya ijazah SMP maupun ijazah SMA. Pada waktu Jokowi jadi presiden, maka Gibran diorbitkan menjadi wali kota Solo, dan karena bapaknya jadi presiden, dengan pertolongan Nadiem Makarim dibuatkan surat keterangan penyetaraan setingkat SMK SMA untuk persyaratan jadi wali kota Solo dan aman, dan kemudian surat keterangan persyaratan SMK SMA untuk bukti syarat jadi Pilpres 2024, dan luar biasanya bisa dimenangkan bapaknya jadi wapres. Hebat kan? Ya, betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Kesimpulannya, Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Nah, maka mustahil Gibran punya ijazah SMA. Gitu. Ini keterangan yang valid ini. Terungkap sudah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA biasanya. Dan yang ada adalah surat keterangan kelulusan setara paket C dan Kemendikdasmen yang menerima Nadiem Makarim koruptor pengadaan laptop Chromebook yang 11 triliun dan uangnya 4,5 triliun diserahkan ke bandit Jokowi di rumah Jokowi Solo, Jalan Kutai nomor 1 Sumber Banjarsari Solo, disaksikan oleh Gibran. Pernyataannya, bagaimana proses pengeluaran suratnya? Apakah ada keistimewaan yang diberikan? Ada nggak keistimewaan yang diberikan kepada Prabowo? Sehingga bisa diangkat jadi wakil. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas ya, bahwasanya yang miris bukan Jokowi dan Gibran ya, yang miris penegak hukumnya di negeri ini. Seharusnya nggak ada yang berlarut-larut kalau hukum ditegaskan ya. Tangkap kalau Jokowi yang menipu rakyat karena ijazah bapak dan anaknya palsu semua ya. Nah inilah berita atau jelas cetok atau Gibran betul-betul narkobasisme ya, utang budi dibalas budi, hasilnya kacau beliau. Nah teman-teman, Jokowi Pratikno, Listio Sigit Prabowo, Agus Subianto, dan Nadiem Makarim merupakan manusia bejat serta hina, harus bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Manusia terlaknat di dunia yang tak mengenal kemanusiaan dan
tak terasa menyengsarakan rakyat, ya, terasa rakyat Indonesia dan menghancurkan harapan perjuangan pejuang NKRI. Nah, hai orang-orang, termu kalau kalian punya saudara atau anak yang pintar lulusan sarjana, mau cari kerja saja susah, ya. Sedangkan Jokowi ijazah palsu, bisa jadi presiden. Gibran gak punya ijazah SMA, bisa jadi wapres, ya. Di mana otak kalian, ya. Nah, berikutnya adalah pendapatan dan pengumpulan termul untuk dikirim ke Cina selamanya. Nah, di sini dengan penemuan ini rakyat harusnya sadar, ya, ternyata selama Joko Widodo jadi RI 1 semuanya sudah terusan, ya, rencana konspirasi pemerintahan ternyata boroknya terungkap Sigit dijadikan Kapolri, ya. Ada jasa soal Gibran, begitupun Panglima, sekarang ada Andi juga, ya, sehingga terungkap semua kebohongan-kebohongan Joko Widodo, ya. Manusia ini nggak beradab dan beragama, menghalalkan segala cara untuk menutupi kebohongan itu. Nah, teman-teman, mari segenap rakyat Indonesia pada sadar bersatu pada membahu berapatkan barisan untuk berjuang kembali atau menyelamatkan NKRI seutuhnya, agama bangsa Indonesia, ya, merdeka tanpa PKI, ya. Nah, telah terbukti telah membuat makar untuk NKRI Indonesia ini, ya. Nah, jadi teman-teman, hukum harus tegas lurus, ya. Buktikan dengan kebenaran dan agar Indonesia ke depan tidak dikendalikan oleh oligarki lagi, ya. Nah, alhamdulillah Robbil Alamin, ini sudah ada pencerahan atau penyegaran segenap rakyat Indonesia dari hamba, ya. Nah, manusia nggak akan ada habisnya jika mengikuti hawa nafsu kekuasaan, karena iblis lebih hebat dari segalanya. Dari manusia yang rakus, lah silakan pikir dan pilih yang mana yang baik, ya. Penjarankan Joko Widodo dan termul serta penyidik yang menutupi kepalsuan ijazah Joko Widodo. Ya, kasihan bangsa Indonesia punya wapres seperti ini, luar biasa memalukan. Dengar Pak Prabowo, wajib dipenjarakan, ya. Jokowi sumber dari segalanya masalah dari negeri ini, ya. Indonesia punya dia 272 juta dibodohi dengan orang TSB ini. Nah, sungguh miris negara ini dikuasai oleh para kolega dan balas budi. Mau dibawa kemana negara ini? Ya, apakah karena penuh kecamaan dan tipu daya hukum dijadikan simbol karena penguasa menurunkan pengkhianatan, ya. Jika mau dibawa ke surga penuh kebahagiaan dan sejahtera, syaratnya harus berdaulat, ya, harus jujur di negara ini. Nah, masuk akal nalar cepat digugat lewat MK. Syarat capres dan wapres cukup ijazah SD, ayo para termul perjuangkan, ya. Nah, jikalau betul ini berita, betapa biadab atau jahatnya orang ini, lacak dan susut sampai tuntas, ya. Kalau ini benaran terjadi dosa besar, harus ditangkap, ya. Informasi ini perlu ditelusuri. Jika benar segera Gibran fix untuk dicopot, tak layak jadi pejabat. Nah, teman-teman, selama tidak dipublikasikan dan teliti ada yang dianggap ijazah asli, saya tidak percaya. Hati-hati tukang pembuat ijazah, bisa dimunirkan, kawal terus, ya, kasus ini sampai tuntas, ya. Nah, rakyat tumbuh sakit hati mendengar berita, ya, atau TTG kelakuan brengsek pengkhianat dan Jokowi Gibran tanpa pendukung, ya. Secepatnya tangkap Jokowi, makzulkan Gibran, ya. Prabowo terlihat santai saja, ya. Mengapa presiden ini, ya, kalau terbukti Jokowi bersalah dalam hal palsukan ijazah, tidak ada pejabat yang berani penjarakan, ya, atau tangkap Jokowi. Kita lihat sama-sama, ya. Anda bisa menipu semua orang di suatu masa, tapi Anda tidak bisa menipu semua orang di sepanjang masa, ya. Untuk dari dulu sampai pemilu kemarin nggak milih dia sama kroninya. Nah, Polri penegak hukum partai pengusung pihak terkait buta tuli berani pada tahun yang maha kuasa enggak maha, ya. Jika betul laknat sehingga hinaannya, ya. Semoga kunci Jokowi ada di Kapolri, ya. Karena itu Polri jadi kuat banget sampai presiden sekarang aja nggak bisa apa-apa.
Ya, saat masih pakai narkoba wajah sering beler ya, memang pecandu narkoba ya. Kunci utama pencetak ijazah pramuka, tapi Ova harus dihukum seberat-beratnya karena bikin kegaduhan dan menutupi ijazah palsu. Nah, kebohongan berjamaah politik alas budi yang membantu akan diberikan jabatan ya. Listio Sigit pasti udah banyak banget makan uang haramnya dari Jokowi. Karena semenjak dia lagi Kapolresnya Solo, audit kekayaannya Listio Sigit ya. Nah, beritanya luar biasa, keluarga Jokowi atau anaknya kok pada diam, yang para penegak hukum, penegak keadilan dan para cedekinya kura-kura dalam perahu. Apa iya berita itu? Ya, nah semangat terus Dertiva, DKK ungkap terus, bongkar kebohongan, bongkar kebusukan, baunya sudah sangat menyengat ya. Banyak fitnah, mau gimana pun urusan mereka, kita nggak usah ikut-ikut, itu urusan Tuhan ya. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI, harga mati.